Sore itu, seseorang berdiri diam di balik jendela kereta atau kantor. Cahaya jingga menempel di kaca, tangan memegang kopi sachet yang mulai dingin. Dari kejauhan, deretan atap rumah tersusun rapi, terlihat tenang, terlihat selesai. Di kepala muncul satu pertanyaan sederhana tapi berat, apakah salah satu atap di bawah sana akan pernah benar-benar menjadi milik saya, atau saya hanya penonton yang lewat setiap hari? Kita bekerja keras, lembur, naik jabatan, gaji bertambah, kartu nama berubah. Secara logika, hidup seharusnya terasa lebih dekat ke aman. Tapi saat membuka portal properti, angkanya justru seperti bayangan yang menjauh setiap kali dikejar. Ini bukan soal malas atau kurang usaha, ini tentang kecepatan lari kita yang tidak pernah benar-benar menyamai inflasi aset. Lalu muncul suara-suara lain yang tidak kita undang. Kapan beli rumah, teman seangkatan sudah serah terima kunci, sepupu lebih muda sudah cicil rumah. Kadang bukan keluarga yang menekan, tapi unggahan media sosial yang diam-diam berteriak. Suara luar itu seringkali jauh lebih bising daripada suara hati kita sendiri yang sedang mencoba jujur. Rumah yang dulu terasa seperti tujuan hidup, kini berubah menjadi pertanyaan filosofis. Apakah rumah adalah sauh yang menenangkan, tempat kita akhirnya berlabuh? Atau justru beban pemberat yang menarik kita ke dasar, di tengah lautan biaya hidup yang semakin tinggi dan arus yang tidak ramah? Tidak ada jawaban cepat untuk pertanyaan ini. Dilema antara membeli sekarang dengan napas tersengal atau menunda dengan rasa takut harga akan naik lagi adalah kebingungan paling jujur dari generasi ini. Tidak dramatis, tidak lemah, hanya manusia yang mencoba bertahan. Jika kamu merasakannya, kamu tidak sendirian, dan kegelisahan ini bukan tanda kegagalan. 20 menit ke depan bukan tentang mendikte keputusan hidupmu. Ini bukan promosi developer, bukan ceramah motivasi, bukan juga paksaan untuk berani atau nekat. Ini adalah upaya membedah realita dengan kepala dingin, tanpa bumbu manis, tanpa tekanan toxic positivity yang sering membuat kita merasa bersalah karena belum sampai. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, mari duduk sejenak. Lepaskan beban ekspektasi orang lain, tarik napas, dan izinkan diri sendiri menghitung hidup dengan jujur. Bukan sebagai target pasar, bukan sebagai status sosial, tapi sebagai manusia yang ingin hidup dengan lebih tenang dan masuk akal. Ada rasa lelah yang sulit dijelaskan ketika tujuan hidup terasa terus menjauh. Setiap kali tabungan mulai terkumpul, harga rumah seperti meloncat 2 langkah ke depan. Garis finish seolah sengaja dipindahkan tepat saat kita merasa hampir sampai. Bukan karena kita berhenti berlari, tapi karena lintasan ekonomi global berlari jauh lebih kencang dari kemampuan manusia biasa. Di balik angka dan simulasi, ada ketakutan yang jarang diucapkan dengan lantang. Ketakutan tentang hari tua, tentang nanti tinggal di mana, tentang tidak ingin merepotkan siapapun. Keinginan memiliki rumah seringkali bukan tentang pamer atau gengsi, tapi tentang rasa aman. Ironisnya, rasa aman itu kini terasa seperti barang mewah. Posisi kelas menengah adalah ruang sempit yang menyesakkan. Terlalu mampu untuk menerima bantuan, tapi terlalu rapuh untuk cicilan besar di tengah kota. Kita berdiri di tengah, terhimpit dari 2 arah, dan seringkali disalahkan seolah semua ini adalah hasil salah kelola uang pribadi. Padahal ini masalah sistemik yang jauh lebih besar dari sekadar disiplin menabung. Lalu muncul narasi yang menyederhanakan segalanya. Kurangi nongkrong, stop kopi, tahan sedikit gaya hidup, seolah secangkir minuman bisa menandingi lonjakan harga tanah yang berlipat. Menikmati hidup sesekali bukan akar masalah, itu hanya upaya bertahan agar mental tidak runtuh. Harga properti naik jauh lebih brutal dibanding penghematan kecil yang sering dijadikan kambing hitam. Pilihan yang terlihat banyak justru sering membuat kepala semakin berat. Rumah murah ada, tapi jaraknya mencuri waktu hidup. Setiap jam di jalan adalah jam yang tidak kembali, jam yang dibayar dengan lelah, emosi, dan kesehatan mental. Konflik batinnya sederhana tapi menyakitkan. Punya aset tapi kehilangan hidup. Atau hidup lebih waras tanpa kepemilikan. Di tengah kebingungan itu, iklan properti datang dengan teriakan urgensi. Beli sekarang atau ketinggalan selamanya.
Kata-kata ini menanamkan ketakutan buatan, membuat kita ingin mengambil keputusan finansial terbesar dalam hidup hanya karena takut tertinggal, bukan karena benar-benar siap. FOMO sering menyamar sebagai keberanian. Jika kamu merasa takut salah langkah, itu bukan tanda kelemahan. Justru itu pertanda kamu sedang berpikir matang. Orang yang ceroboh jarang ragu, orang yang bertanggung jawab justru penuh pertanyaan. Dan di titik ini, rasa terjepit yang kamu rasakan bukan aib, tapi sinyal bahwa kamu masih peduli pada masa depanmu sendiri. Mari kita bicara dengan angka, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk berpijak. Rata-rata kenaikan gaji tahunan berkisar 5-10%, itu pun jika karier berjalan mulus. Di sisi lain, harga properti di area yang dianggap layak hidup bisa melonjak 15-20% per tahun. Ini seperti perlombaan kura-kura melawan kelinci, bukan karena kita lambat, tapi karena lintasannya memang tidak adil sejak awal. Harga rumah yang kita lihat di brosur atau iklan sering terasa final, padahal itu baru permukaan. Di baliknya ada BPHTB, notaris, provisi bank, asuransi, biaya administrasi, dan bunga panjang yang tersebar puluhan tahun. Saat semua dihitung, rumah yang terlihat 1 miliar bisa berubah menjadi hampir 2 kali lipat nilainya. Harga jual hanyalah puncak gunung es yang sering luput dari perhatian. Lalu ada dilema jarak yang jarang dimasukkan ke simulasi. Rumah lebih murah di pinggiran memang menggoda, tapi setiap kilometer tambahan adalah waktu yang hilang. Bensin, tol, perawatan kendaraan, stres di kemacetan, semuanya menumpuk perlahan. Selama 20 tahun cicilan, kita bukan hanya membayar uang, tapi juga membayar potongan umur dan ketenangan. Banyak rumah hari ini terlihat cantik di foto, rapi, cerah, dan siap unggah. Namun kualitas bangunan sering menjadi cerita lain. Material tipis, ventilasi minim, dinding cepat retak. Rumah adalah struktur yang akan menua bersama penghuninya, bukan sekadar latar visual. Ketika hujan datang atau usia bertambah, estetika saja tidak cukup untuk bertahan. Membeli rumah juga berarti membeli ekosistem di sekitarnya. Akses air bersih, risiko banjir, fasilitas kesehatan, sekolah, dan ruang publik adalah bagian dari harga yang tidak tertulis. Lingkungan yang buruk tidak langsung terasa di awal, tapi dampaknya bisa menggerogoti kualitas hidup selama bertahun-tahun. Kita tidak hanya membeli bangunan, kita membeli cara hidup. Bunga KPR sering dipresentasikan dengan nada tenang, terutama di awal. Namun bunga floating adalah realita yang tidak bisa dihindari. Saat kondisi ekonomi global bergejolak, cicilan bisa naik tanpa kompromi. Angka bulanan yang dulu terasa aman bisa berubah menjadi sumber kecemasan, terutama jika pendapatan tidak ikut melonjak. Ada pula kisah yang jarang dibicarakan, rumah yang akhirnya terbengkalai. Dibeli dengan optimisme, ditinggali sebentar, lalu ditinggalkan karena jarak, biaya, atau gagal bayar. Rumah berdiri, tapi hidup pemiliknya justru tersendat. Cerita ini bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa memaksakan diri seringkali lebih mahal daripada menunda dengan sadar. Sejak lama kita diajari satu kalimat sederhana, menyewa itu membuang uang. Kalimat ini terdengar logis, tapi jarang diuji. Menyewa sebenarnya adalah membeli fleksibilitas, membeli waktu, membeli kebebasan berpindah saat hidup berubah. Dalam kondisi tertentu, menyewa jauh lebih masuk akal daripada mencicil rumah yang salah lokasi, salah harga, dan salah timing. Ada juga keyakinan bahwa rumah pasti investasi terbaik, padahal rumah tinggal bukan mesin uang, melainkan tempat hidup. Jika selisih antara cicilan dan biaya sewa diinvestasikan dengan disiplin, hasilnya seringkali lebih kompetitif dibanding kenaikan nilai rumah yang dibebani bunga dan perawatan. Rumah utama seringkali adalah liabilitas yang menyamar dengan nama aset. Tekanan sosial diam-diam menggeser prioritas. Banyak orang membeli rumah bukan karena siap, tapi karena ingin terlihat dewasa, stabil, atau sukses di mata orang lain. Dana darurat terkuras demi uang muka, tabungan habis demi simbol pencapaian. Yang jarang dibahas, status sosial tidak pernah membantu saat darurat finansial datang. Rumah juga bukan benda mati yang selesai dibayar lalu berhenti menuntut.
Ada atap bocor, cat mengelupas, saluran mampet, pagar berkarat, dan iuran lingkungan yang rutin. Semua biaya ini jarang masuk simulasi cicilan. Perlahan tapi pasti, rumah menagih perhatian, waktu, dan uang yang tidak sedikit. Kemudahan DP 0% terdengar seperti jalan pintas yang ramah, namun di baliknya tersembunyi pokok utang yang lebih besar dan tenor yang sangat panjang. Cicilan terasa ringan di awal, tapi bunga bekerja diam-diam selama puluhan tahun. Banyak orang terjebak membayar rumah 2 kali hanya karena tergoda masuk tanpa persiapan. Setelah rumah dimiliki, muncul jebakan baru yang jarang disadari. Perasaan harus mengisi, melengkapi, dan menyempurnakan. Sofa baru, lemari lebih besar, dekorasi yang serasi. Lifestyle creep datang dengan wajah wajar, hingga utang baru muncul dari pay letter dan kartu kredit, melengkapi beban yang sudah berat. Ketakutan terbesar seringkali bukan membeli rumah, tapi menunda, seolah menunggu 1 atau 2 tahun adalah kegagalan besar. Padahal, memperkuat pondasi keuangan, menyiapkan dana darurat, dan menata arus kas adalah langkah dewasa. Terburu-buru jarang menyelamatkan, tapi persiapan seringkali memberi ruang bernapas. Di tengah tekanan memiliki rumah, ada strategi yang jarang dibicarakan dengan jujur, rentvesting. Menyewa tempat tinggal yang dekat dengan kantor atau pusat aktivitas sambil mengalokasikan selisih biaya ke tabungan dan investasi yang lebih likuid. Waktu, energi, dan kesehatan mental yang dihemat seringkali jauh lebih berharga daripada memaksakan kepemilikan terlalu dini. Membeli rumah tidak harus selalu mengikuti gengsi atau tren. Rumah seharusnya memenuhi fungsi dasar, aman, sehat, dan layak huni. Lokasi sekunder dengan akses transportasi umum yang baik seringkali menawarkan kualitas hidup yang lebih manusiawi dibanding perumahan viral yang hanya ramai di awal promosi. Fungsi yang tepat lebih penting daripada popularitas. Rumah seken sering dipandang sebelah mata, padahal justru menyimpan banyak kelebihan. Lingkungan sudah hidup, tetangga sudah terbentuk, akses air dan fasilitas lebih jelas. Dibanding rumah baru di lahan kosong yang penuh janji, rumah seken memberi kepastian yang lebih nyata tentang seperti apa kehidupan sehari-hari nanti. Menyiapkan uang muka tidak selalu harus mengorbankan arus kas utama. Side hustle yang dirancang khusus untuk tujuan properti bisa menjadi jalan tengah. Pendapatan tambahan ini tidak dipakai untuk gaya hidup, tapi dikunci untuk satu tujuan. Dengan begitu, biaya hidup tetap stabil dan tabungan DP tumbuh tanpa menggerus keseharian. Memiliki cicilan rumah tanpa dana darurat adalah perjudian yang terlalu berisiko. Sebelum menandatangani KPR, dana darurat idealnya lebih besar dari biasanya, 6 hingga 12 bulan biaya hidup. Kehilangan pekerjaan saat memiliki cicilan rumah bukan sekadar stres, tapi ancaman langsung pada stabilitas hidup. Negosiasi terpenting sebenarnya bukan dengan bank atau developer, tapi dengan diri sendiri. Pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Ventilasi baik mungkin lebih penting daripada halaman luas, lokasi aman lebih berarti daripada desain mewah. Melepaskan idealisme bukan berarti menyerah, tapi menyesuaikan diri dengan realita. Teknologi seharusnya membantu, bukan menipu. Kalkulator KPR dan aplikasi pembanding berguna jika digunakan untuk melihat proyeksi jangka panjang, bukan sekadar sanggup membayar cicilan bulan pertama. Angka tidak pernah berbohong, yang sering keliru adalah cara kita memilih untuk melihatnya. Coba berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, seperti apa definisi bahagia versimu? Apakah rumah besar yang sunyi karena pemiliknya terus bekerja demi cicilan adalah sebuah keberhasilan? Atau rumah sederhana yang terasa hidup karena ada ruang bernapas? Ukuran sukses seringkali kita warisi tanpa pernah benar-benar memilihnya sendiri. Setiap orang memiliki kapasitas mental yang berbeda terhadap utang. Ada yang tenang dengan angka besar selama puluhan tahun, ada pula yang dadanya sesak setiap mendengar tanggal jatuh tempo. Tidak ada yang lebih kuat atau lebih lemah, yang ada hanyalah kejujuran mengenali diri sendiri sebelum mengambil beban jangka panjang. Bayangkan hidupmu 10 tahun ke depan dalam 2 skenario. 1, kamu memiliki rumah sendiri, tapi setiap keputusan harus super hemat. 2, kamu masih menyewa tapi tabungan dan investasi tumbuh.
memberi rasa aman. Perhatikan reaksi tubuhmu, bukan logikanya saja. Mana yang membuat napasmu lebih panjang? Keinginan membeli rumah seringkali bercampur dengan tekanan sosial yang halus. Pertanyaan di kumpul keluarga, perbandingan diam-diam di kantor, atau obrolan ringan yang menyentil ego. Jujurlah, apakah keputusan ini benar-benar lahir dari kebutuhan atau dari rasa malu yang tidak pernah kita sadari? Ada satu uji sederhana yang sering diabaikan, cek napas keuangan. Hitung sisa uang setelah cicilan dan biaya hidup. Jika ruangnya hanya cukup untuk bertahan dengan mie instan dan kecemasan, maka itu bukan rumah yang kamu beli, itu penjara yang kamu bangun sendiri. Mengakui belum mampu sekarang bukan tanda kalah. Itu adalah bentuk kecerdasan finansial dan kedewasaan emosional. Banyak orang jatuh bukan karena kurang berani, tapi karena terlalu cepat melompat. Menunda dengan sadar adalah keputusan aktif, bukan pelarian. Waktu terbaik membeli rumah tidak pernah seragam. Bukan versi orang tua, bukan versi iklan, bukan versi teman sekantor. Tugas terpentingmu adalah menemukan titik tengah yang membuat hidup tetap berjalan, bukan sekadar terlihat maju di mata orang lain. Jika semua pembahasan ini dirangkum dalam satu napas, maka intinya sederhana, membeli rumah adalah maraton panjang, bukan sprint emosional. Tidak ada garis start yang sama, tidak ada waktu finish yang seragam. Di tengah hidup yang mahal, terburu-buru hanya akan membuat langkah goyah sebelum sampai tujuan. Untuk kamu yang memilih bertahan dan menyewa lebih dulu, keputusan itu bukan kemunduran. Itu adalah strategi bertahan hidup yang rasional. Mengumpulkan tenaga, menjaga arus kas, dan melindungi kesehatan mental adalah fondasi yang sering diremehkan, padahal justru menentukan seberapa kuat langkahmu nanti. Bagi yang merasa sudah siap membeli, kesiapan itu tetap perlu dijaga dengan kewaspadaan. Teliti memilih bank, pahami setiap angka kecil di simulasi, dan jangan menghabiskan seluruh ruang hidup hanya untuk cicilan. Rumah seharusnya menjadi tempat pulang, bukan sumber kecemasan baru setiap bulan. Lebih dari sekadar alamat dan sertifikat, rumah adalah perasaan, tempat di mana pikiran bisa beristirahat dan hati merasa aman. Jika sebuah kepemilikan harus dibayar dengan stres berkepanjangan dan kesehatan mental yang runtuh, maka ada harga yang terlalu mahal di balik nama kepemilikan itu. Cerita soal rumah hampir tidak pernah hitam putih, karena itu, ruang diskusi jauh lebih penting daripada ruang pamer. Bagikan dilema dan pengalamanmu di kolom komentar, bukan untuk saling membandingkan, tapi untuk saling menguatkan sebagai sesama pejuang hidup yang sedang berhitung dengan jujur. Kami hadir untuk menemani perjalanan finansialmu dengan logika yang dingin, namun empati yang hangat. Tidak menghakimi pilihan, tidak memaksakan tempo, hanya membantu agar setiap keputusan diambil dengan kesadaran penuh, bukan karena tekanan atau ketakutan sesaat. Hargai setiap rupiah yang kamu miliki, rawat dengan bijak, dan gunakan sebagai alat, bukan penjara. Jangan biarkan angka menghentikan detak kebahagiaanmu. Sampai jumpa di pembicaraan berikutnya, kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Jika pembahasan ini terasa relevan dengan situasi hidupmu hari ini, bantu channel Finansialpedia dengan menekan tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang sedang berjuang di fase yang sama. Tuliskan di kolom komentar, kamu sedang di posisi ingin membeli atau masih bertahan menyewa. Biarkan ruang ini menjadi tempat saling berbagi, bukan saling menghakimi. Dan jika kamu ingin terus ditemani pembahasan finansial yang jujur, rasional, dan membumi, jangan lupa subscribe Finansialpedia supaya kita bisa belajar dan bertumbuh bersama, pelan tapi pasti.